Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi instrumen pengukuran listrik. Pada materi ini kedepannya kita tidak terlalu fokus membahas tentang konsep secara fisiknya ya, secara fisikanya. Kita hanya fokus kepada instrumen pengukuran itu sendiri. Hanya saja sasarannya ialah pada komponen-komponen listrik. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama saya akan membahas tentang rencana pembelajaran semester yang akan kita pelajari. Saya selalu menggunakan dalam video saya sistem RPS ini, menerapkan RPS yang pertama supaya susunan materi saya dapat nampak untuk keseluruhan video ke depannya. Di pertemuan pertama ini, RPS ini membahas tentang kompetensi inti pada ruang lingkup capaian mata kuliah, yaitu membahas tentang instrumentasi pengukuran listrik agar mahasiswa, karena kebanyakan mahasiswa ya, diharapkan mampu untuk mengaplikasikannya pada lingkungan yang lebih nyata. Nah, konsep-konsep instrumentasi pengukuran listrik kita akan menerapkannya ke lapangan nantinya secara lebih nyata, artinya kita bisa mengaplikasikan. Ruang lingkup materi yang akan kita pelajari berorientasi pada pengukuran besaran listrik, alat-alat ukur listrik, konsep dasar kelistrikan, instrumen pengukuran arus AC maupun arus DC, instrumen pengukuran listrik dengan multimeter, instrumen pengukuran listrik dengan osiloskop, prinsip-prinsip dan pemakaian potensiometer, dan banyak komponen listrik lainnya. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang akan kita gunakan yaitu menggunakan metode pembelajaran berbasis multimedia audiovisual. Multimedia yang saya gunakan di sini itu merupakan kolaborasi antara audio dengan visual, yaitu gambar dan suara. Selanjutnya saya akan memberikan penugasan per subbab untuk lebih melatih kemampuan tentang instrumen pengukuran listrik ke depannya. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu persentase berbasis audiovisual. Dengan menggunakan Google Classroom, bisa juga menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan channel YouTube seperti yang adik-adik tonton hari ini. Evaluasi pembelajaran ini karena sebenarnya selain saya membuat video, saya mengajar mata kuliah instrumen pengukuran listrik ini. Jadi terkhusus untuk mahasiswa saya menerapkan yang pertama itu tentang kehadiran sebesar 80%. Artinya apa? 80% itu bukan berarti dia punya nilai, tetapi hanya syarat untuk mendapat nilai. Jika dia 80% kehadiran mahasiswa itu yang saya amati secara online, maka saya anggap berhak memperoleh nilai. Plus, saya memberikan jaminan bahwa jika menghadiri 80% pertemuan itu, maka saya sudah memberikan kemudahan kelulusan di standarisasi C. Nah, untuk mendapat poin B dan A berikutnya ya silahkan belajar dan mengikuti pembelajaran, mengikuti baik-baik agar lebih memahami konsep daripada instrumen pengukuran listrik itu sendiri. Asesmen. Nah, di sini penilaian itu saya buat dari 3 hal. Yang pertama dari tugas 30%, dari UTS 30%, UAS-nya sendiri 40%, dari skala total 100%. Selanjutnya, materi perkuliahan yang akan saya bawakan yaitu selama 16 pertemuan, di mana 2 pertemuan diantaranya berupa UTS atau ujian tengah semester, dan 2 pertemuan berikutnya berupa UAS. Nah, untuk kontrak kuliah itu di pertemuan pertama hari ini berlangsung saat ini. Pertemuan kedua berikutnya tentang pengukuran besaran listrik
Pertemuan ketiga itu alat ukur listrik. Yang keempat itu konsep dasar kelistrikan. Ini sangat penting materi ini. Konsep dasar kelistrikan ini karena kita harus memahami variabel-variabel atau besaran-besaran listrik itu sendiri. Instrumen arus DC dan arus AC. Instrumen pengukuran listrik dengan multimeter. Ada instrumen pengukuran listrik dengan osiloskop. Dan seterusnya. Selama 16 pertemuan saya akan membawakan materi tentang 16 pertemuan ini. Semoga kedepannya adik-adik tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya terapkan. Oke, saya pikir sekian. Oh ya, satu lagi. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pedoman RPS ini juga bisa digunakan oleh dosen-dosen yang lain ataupun guru-guru yang membutuhkannya lainnya, siapapun lah yang ingin membutuhkannya. Saya tidak melarang, saya tidak membatasi, bisa digunakan. Baiklah adik-adik sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.